Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zul Ikhwan dari kelas Cipagi, NIM 41201014, mata kuliah pembelajaran penjelasan adaptif. Di video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan anak berkebutuhan khusus, hambatan penglihatan, dan contoh pembelajaran penjas bagi anak hambatan penglihatan. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah adanya akibat gangguan pada bagian penglihatan seseorang. Jenis hambatan penglihatan yaitu ada dua. Yang pertama, totally blind, dan yang kedua, low vision. Totally blind adalah mereka yang sama sekali tidak mampu melihat rangsangan cahaya di luar. Kedua, low vision. Low vision adalah mereka yang memiliki pandangan yang kabur ketika mereka melihat suatu objek, sehingga untuk mengatasi permasalahan penglihatannya, penderita tunanetra jenis low vision perlu menggunakan kacamata atau kontak lensa atau kacamata pembesar. Selanjutnya terjadinya ketunanetraan, yaitu ada 5. Yang pertama, tunanetra sebelum dan sejak lahir. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Yang ketiga, pada usia sekolah. Yang keempat, pada usia dewasa. Dan yang kelima, dalam usia lanjut. Terus sebelum sejak lahir adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Mereka yang memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum kuat untuk mudah terlupakan. Yang ketiga, pada usia sekolah atau pada masa remaja. Mereka yang memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Yang keempat, tunanetra pada usia dewasa. Pada umumnya mereka dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Dan yang terakhir itu tunanetra dalam usia lanjut. Sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Dan selanjutnya kemampuan daya penglihatan. Kemampuan daya penglihatan ini ada 3. Yang pertama, tunanetra ringan atau defective vision atau low vision. Yang kedua, tunanetra setengah berat atau partially sighted. Yang ketiga, tunanetra berat, totally blind. Tunanetra ringan, mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, tetapi mereka yang mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Tunanetra setengah berat, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kacamata pembesar, mampu mengikuti pendidikan biasanya, atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Tunanetra berat. Tunanetra berat adalah mereka yang
atau miniatur. Yang kedua, ajari anak suatu hal secara menyeluruh. Yang ketiga, ajari anak belajar sambil berbuat. Yang keempat, ajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Yang kelima, ajari anak suatu hal secara berkesinambungan. Untuk contoh pembelajaran yang pertama adalah ajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur adalah tunanetra mengalami hambatan dalam penglihatan atau indera visual, sehingga arah dalam mengajari anak tunanetra yakni secara konkret atau langsung, ia akan sangat sulit untuk menerima konsep saja. Yang kedua, ajari anak sesuatu hal secara menyeluruh. Misalnya kita akan mengajari anak tentang bentuk-bentuk bola dan kegunaannya. Hindari mengajari anak tunanetra hanya sebagiannya saja. Yang ketiga, ajari anak belajar sambil berbuat. Pembelajaran pada anak tunanetra sangat penting dalam melibatkan aktivitas dalam prosesnya. Yang keempat, ajari anak sesuatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Ajarkan anak dengan suatu hal melibatkan berbagai indera. Dan yang terakhir, ajari anak sesuatu hal secara berkesinambungan. Dalam mengajari anak tunanetra, hindari dalam mengajar sepotong-potong. Jelaskan suatu hal secara lengkap, kemudian beralih ke hal lain, supaya pengetahuan anak juga tidak sepotong-potong. Ajarkan juga dari hal mudah ke hal yang semakin rumit dan kompleks.